Inilah kisah Maharaja Raja Sawardana Brawijaya kedua Majapahit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sapung Dumati. Selamat bertemu kembali guys dengan Blitar Jalan 61. Kita akan kembali mengulas tentang kebesaran Kerajaan Majapahit, yaitu masa kepemimpinan Maharaja Raja Sawardana. Ialah Brawijaya kedua. Beliau disebut juga Sang Sianagara. Di dalam Pararaton disebutkan beliau naik tahta pada tahun 1450 Masehi. Sebelumnya adalah Bre Pamotan, kemudian menjadi Bre Keling, dan terakhir sebagai Bre Kahuripan. Dan pada tahun 1451 Masehi, beliau naik tahta dengan gelar Raja Sawardana. Tidak ada catatan yang secara detail kaitan antara Kertawijaya, Raja yang ketujuh, dengan Raja Sawardana, Raja ke-8 Majapahit. Namun, ada dua asumsi yang berkembang bahwa Raja Sawardana adalah adik bungsu Kertawijaya. Dan dalam Pararaton, Kertawijaya adalah anak bungsu dari Wikramawardhana. Ini jelas bertolak belakang, saudara, dengan apa yang tercatat dalam Pararaton. Kemudian, ada juga asumsi beliau adalah putra sulung dari Kertawijaya. Hal ini dikaitkan dengan apa yang tercatat di dalam Prasasti Waringin Pitu, bahwa anak sulung dari Kertawijaya bernama Dyah Wijaya Komara. Jadi Dyah Wijaya Komara setelah naik tahta bergelar Raja Sawardana. Pemerintahan Raja Sawardana memang relatif sangat singkat, saudara. Dimulai tahun 1450 Masehi sampai 1453 Masehi. Hanya 2 tahun memerintah sebagai Raja Majapahit ke-8. Menurut Prasasti Waringin Pitu, dinyatakan bahwa Raja Sawardana mempunyai istri yang bernama Manggalawardhani Bre Tanjung Pura dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Dyah Semarawijaya dan Dyah Wijaya Harana. Namun di dalam Pararaton tercatat bahwa Raja Sawardana atau Sang Sianagara Raja mempunyai 4 orang anak, yaitu 1 Bre Kahuripan, 2 Bre Mataram, 3 Bre Pamotan, dan 4 Bre Kertabumi. Jika kita runut dalam Pararaton Prasasti Waringin Pitu dibuat yaitu pada tahun 1447 Masehi, maka Bre Kahuripan adalah Dyah Samarawijaya, sementara Bre Mataram adalah Dyah Wijaya Karana. Untuk Bre Pamotan dan Bre Kertabumi diperkirakan di saat prasasti tersebut dibuat, kedua anak tersebut belum lahir, saudara. Diketahui juga dari catatan negeri Tiongkok pada tahun 1452 Masehi, Raja Sawardana mengirim duta besar ke Tiongkok sehingga eksistensi dari kerajaan Majapahit tercatat di negeri Tiongkok tersebut. Dengan raja saat itu adalah Raja Sawardana. Ada satu hal yang tidak dijelaskan di dalam sejarah Majapahit. Sejak Brawijaya pertama, kemudian kedua, mengapa pemerintahannya beliau relatif sangat pendek? Brawijaya 1, Kertawijaya hanya memerintah 4 tahun, saudara. Kemudian dilanjutkan oleh Brawijaya kedua, Raja Sawardana, yang memerintah hanya 2 tahun saja. Ada apa sebenarnya hingga pemerintahan berjalan dalam waktu yang sangat singkat itu? Tidak ada catatan apa penyebab bergantinya tahta kerajaan Majapahit begitu cepat, menimbulkan asumsi bahwa pemerintahan Brawijaya I saat Raja Kertawijaya berakhir digantikan oleh Raja Sawardana karena Raja Sawardana melakukan kudeta terhadap Kertawijaya. Ini hanya asumsi, saudara, karena memang tidak ada catatan apa yang menyebabkan pemerintahan berjalan relatif sangat singkat. Demikian pula saat Raja Sawardana memimpin kerajaan Majapahit, waktu pemerintahan berjalan hanya 2 tahun.
membuat catatan tentang beliau juga sangat terbatas. Sepertinya apa pemerintahan beliau saat memimpin kerajaan Majapahit tidak dituangkan secara lengkap. Tiada catatan resmi yang membuat tentangnya. Namun hanya tercatat bahwa di tahun 1453 Masehi Raja Sawardana wafat. Dan dengan wafatnya Raja Sawardana, maka terjadi kekosongan pemerintahan. Tidak ada raja yang memimpin. Karena apa? Karena adanya sengketa di antara adik Raja Sawardana dengan putra sulung Raja Sawardana. Keduanya merasa lebih berhak untuk menjadi penerus dari Raja Sawardana. Perselisihan dalam merebut kekuasaan menyebabkan kerajaan mengalami kekosongan kepemimpinan selama 3 tahun. Dan baru di tahun 1456 Masehi terjadi rekonsiliasi antara keponakan dan paman, yaitu antara Dyah Suryawikrama sebagai adik dari Raja Sawardana dengan keponakannya yaitu Dyah Samarawijaya. Proses rekonsiliasi ini adalah peran besar dari Ibu Suri Bre Dahalima Jaya Iswari. Dalam rekonsiliasi ini disepakati bahwa Dyah Suryawikrama naik tahta sebagai Raja Majapahit, sementara Dyah Samarawijaya sebagai menantu dari beliau sekaligus diangkat sebagai putra mahkota Dyah Suryawikrama yang sebelumnya adalah Bre Wengker. Setelah naik tahta bergelar yang Purwawisesa atau yang dikenal Girisa Wardana. Dyah Suryawikrama yang dikenal dalam Pararaton Bra yang Purwawisesa dan di dalam Prasasti Waringin Pitu dikenal dengan nama Girisa Wardana Dyah Suryawikrama. Beliau adalah penerus dari Raja Sawardana yang mulai naik tahta di tahun 1456 dan memimpin Kerajaan Majapahit sampai tahun 1456 Masehi. Beliau juga terkenal sebagai Raja Brawijaya III. Nah, saudara, bagaimana peran dan sepak terjang Brawijaya ketika itu? Girisa Wardana Dyah Suryawikrama atau Raja Majapahit ke-9, ikuti pada video yang akan datang. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Tak ada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Mohon maaf jika ada penulisan yang salah atau keliru, baik penyebutan nama tokoh gelar maupun tahun serta peristiwa dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sahabat yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng serta share jika dianggap pantas dan relevan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Hum.